Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 53, akankah kita ketahuan? Xiao, kakak Xiao. Saat itu Seng Xiao sedang duduk di ruang tamu, mengganti-ganti saluran TV. Cuci tanganmu, waktunya makan malam. Su Zipei melangkah keluar dari dapur, memanggil Mu Qi ketika dia masuk sebelum kembali ke dapur. Mu Qi menghampiri Seng Xiao dan menggenggam tangannya diam-diam, lalu melepaskannya dalam sekejap karena takut Su Zipei akan menyadarinya. Aku akan ganti baju. Seng Xiao memberi isyarat padanya untuk bergegas, pandangan memanjakan terpancar tepat di bawah matanya. Tak lama kemudian, Mu Qi sudah berganti pakaian dan turun ke bawah. Su Zipei sudah menyiapkan semuanya dan Seng Xiao juga sudah duduk di meja makan. Terima kasih, Tuan Muda Seng. Qi pasti akan mengalami masa-masa sulit jika bukan karena Anda, kata Su Zipei sambil duduk. Lihatlah Anda, menghabiskan uang dan tenaga, kami benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas budi Anda. Tidak apa-apa. Qi bisa membayarnya nanti, kata Seng Xiao singkat, yang terdengar seolah-olah utangnya bisa ditunda hingga Mu Qi mulai bekerja sebagai orang dewasa. Hanya dirinya dan Mu Qi yang mengetahui makna terdalamnya, itulah sebabnya wajah Mu Qi tersipu. Untuk menyembunyikan wajahnya yang merah, dia bersembunyi di balik mangkuknya, berpura-pura lapar dan makan dengan cepat. Pelan-pelan saja, nak. Seng Xiao menoleh dan menyeringai padanya, lalu mulai makan dengan santai, sementara Mu Qi segera menyelesaikan makanannya dan segera memberitahu kedua orang lainnya, aku sudah selesai. Aku akan belajar di lantai atas. Tuan Muda Seng, tolong mengertilah, Anda telah memanjakan anak itu. Baiklah, jawab Seng Xiao singkat, meskipun kata-katanya memiliki makna lain. Aku memang berkata bahwa aku berharap dia akan berlenggak-lenggok di Jianchuan. Itu tidak akan berhasil. Kau akan punya keluarga pada akhirnya, kau tidak bisa terus berada di sisinya selamanya. Tuan Muda Seng, kau sudah melakukan cukup banyak hal untuk kami dan kami tidak bisa meminta lebih, dan aku benar-benar bersedia mengabdikan hidupku untukmu. Seng Xiao tidak menjawab. Akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia tidak memerlukan pengabdian di masa depan karena hal itu sudah terlalu jauh. Saat ini, hadiah yang diinginkannya adalah Mu Qi dan tidak ada yang lain. Tak lama kemudian, Seng Xiao selesai makan malam dan pergi juga. Karena masih terlalu pagi, ia kembali ke Huang Yao untuk melakukan beberapa pekerjaan sebelum kembali keluar rumah kecilnya sekitar pukul 9. Mu Qi menyelinap keluar pintu dan masuk ke mobilnya ketika dia menerima pesannya. Kali ini, mereka tidak berkendara ke taman hiburan atau hutan, tetapi ke puncak tertinggi Jianchuan untuk menikmati pemandangan malam. Mereka harus tetap berada di dalam mobil karena cuaca terlalu dingin, tetapi Mu Qi sangat gembira dengan pemandangan kota yang ada di depannya. Xiao Xiao. Seng Xiao tidak berkata apa-apa, dan hanya menariknya mendekat padanya. Dia duduk di atasnya, kedua tangannya melingkari lehernya. Tak seorang pun dari mereka berbicara karena mereka menikmati momen intim itu. Masuklah ke Fakultas Teknik di Sengting, dan aku akan menyiapkan tempat tinggal untukmu, Seng Xiao tiba-tiba berbicara. Apa? Mu Qi mendengar dan mengerti, tetapi dia masih tidak percaya dan mencoba untuk memastikannya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Seng Xiao tidak pernah memiliki kesabaran seperti itu. Apakah itu sebuah janji untukku? Mu Qi mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya kepadanya. Bisakah aku menganggapnya seperti itu? Seng Xiao bergerak mendekat tanpa membiarkan kamarnya kabur dan menatap matanya. Apa kau pikir kau bisa lari? Saya tidak mencalonkan diri, tetapi apakah kita akan hidup bersama saat saya kuliah? Seng Xiao tidak dapat menahan tawa mendengar kata-katanya, membuatnya benar-benar terpesona. Hidup bersama. Itukah yang selalu ada di pikiranmu? Mu Qi berbalik dan mengabaikannya, merasa digoda. Namun, saat dia berpura-pura melepaskannya, dia bergerak mendekat lagi. Baiklah, aku salah, oke. Aku tidak percaya, tidak, aku bahkan tidak berani membayangkan betapa aku ingin berada di sampingmu, Xiao Xiao. Meski begitu, ada kalanya aku merasa harapan itu sulit terwujud. Kau sedang menuju neraka. Apa yang perlu ditakutkan? Tanyanya, mengolok-oloknya. Kau sudah menjadi jahat, dan apakah kau pikir dengan mengendalikannya akan mengubah akhir cerita? Mu Qi mempertimbangkannya sejenak sebelum mengangguk. Kau benar. Angin dingin kemudian bertiup di wajahnya, menusuk hingga ke tulangnya. Namun, ciuman dari Seng Xiao membuat seluruh tubuhnya terbakar. Dia hanya menyukainya dan begitu terpikat padanya sehingga dia tidak akan mengeluh bahkan jika dia harus masuk neraka saat itu juga. Kemudian, Seng Xiao membawanya pulang. Jika ada yang melihat bibirnya saat itu, mereka pasti tahu bahwa dia telah melakukan sesuatu yang nakal. Dan kali ini, dia tidak seberuntung itu.
Saat dia menyelinap masuk, dia tidak menyadari Su Zipei di dekat pintu dapur. Baru ketika dia sudah di lantai atas dia samar-samar mendengar suara pintu ditutup. Jantungnya mulai berdetak cepat. Apakah Su Zipei tahu bahwa dia meninggalkan rumah? Karena itu, dia segera menelepon Seng Xiao. Xiao, kurasa Bibi Zipei melihatku pulang. Apakah kita akan ketahuan? Jika kamu begitu takut, mengapa kamu keluar menemuiku? Xiao, pintanya dengan lemah lembut. Seng Xiao yang tak berdaya berkata padanya, tidurlah. Aku akan memikirkan sesuatu. Mu Qixi mengangguk, tetapi dia jelas tidak tidur malam ini. Meski begitu, dia tidak bisa memikirkan apapun sendiri. Su Zipei terkejut saat mendapati keponakannya memasuki rumah dengan sangat hati-hati, dan pada akhirnya teringat apa yang dikatakan Mu Tangsui kepadanya, seorang pria sering mengajak Mu Qixi keluar di malam hari dan menghujaninya dengan hadiah. Mungkinkah keponakannya benar-benar menyembunyikan sesuatu darinya? Dengan pemikiran itu, Su Zipei segera mengeluarkan halaman buku harian dari laci samping tempat tidurnya dan membacanya, tetapi tidak menemukan banyak petunjuk. Mu Qixi kadang-kadang menyinggung tentang seorang anak laki-laki, namun sebagaimana yang diceritakannya, itu adalah tentang seorang anak laki-laki dari sekolah. Namun, siapakah yang dia datangi secara diam-diam untuk menemuinya? Seng Xiao muncul di sore hari, jadi itu tidak mungkin dia. Mungkinkah Qixi benar-benar punya sugar daddy? Mustahil. Meski begitu, Su Zipei tahu bahwa dia tidak akan mendapat pengakuan dari Mu Qixi begitu saja, dan karena itu, dia berpura-pura seolah-olah masalah itu tidak pernah terjadi sama sekali. Mu Qixi sendiri tetap tenang keesokan paginya, karena Xiao telah memerintahkannya untuk tidak berpura-pura bersalah meskipun ia ketahuan. Tidak ada bedanya dengan mengakui kesalahan. Selamat pagi, Bibi Zipei. Mu Qixi tidak tampak berbeda saat dia meninggalkan kamar tidurnya. Cepatlah makan sarapanmu. Su Zipei tidak langsung menginterogasinya. Sebaliknya, dia akan memeriksa kamar keponakannya saat dia di sekolah untuk mencari petunjuk apapun yang bisa dia dapatkan.